sebelah kiri lebih dipendekin. Sebelah kiri lebih dipendekin, ini masukin di sini Pak ya. Ihram merupakan pakaian wajib dan sebagai tanda kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah haji maupun umroh harus memakainya. Tata cara memakai kain ihram yang benar sesuai syariat Islam penting untuk diketahui oleh calon jemaah umroh. Dalam kesempatan manasik yang diadakan oleh Uhud Tour, Ustadz Khalid Basalamah langsung mencontohkan tata cara penggunaan kain ihram. Mempertemukan dua ujungnya, ini ditarik dengan kencang, dan ini tinggal ditekan di perut sini ya. Lalu dilipat satu kali saja. Sesimpel itu saja, pokoknya digulung. Ini sudah jadi seperti sarung gitu. Selama ini bagusnya dia kalau begini, ini tertutup kan. Jadi nggak mudah tersingkap aurat karena untuk terbuka itu cukup jauh ya. Dan ini juga lebar ya, luasa kalau untuk jalan dan lari ya. Nanti kami tambahkan buat bapak-bapak sabuk, ada sabuk ya. Ada sabuk nanti bisa dipakai kalaupun mau pakai nggak masalah. Untuk bagian atasnya, kalau awal kita berangkat dari hotel Madinah ditutup aja semuanya ya, utuh. Kalau saya biasanya yang sebelah kiri lebih dipendekin, sebelah kiri lebih dipendekin, ini masukin di sini Pak ya. Setelah dia jadi seperti ini, baru yang kanan diputar ke belakang, ya. Nanti dicantolin di belakangnya ini. Ini jadi kayak baju dia. Ya. Jadi yang pendeknya dicantolin di perut, yang panjangnya diputar ke belakang. Tapi kalau misalnya Bapak lihat ada cuplikan di medsos yang lebih simpel, nggak apa diikutin. Ini cuma bukan satu keharusan gitu ya. Nah nanti kalau ini kita pakai seperti ini terus dalam kondisi kita jalan dari Madinah di kereta, di bus, sampai kita sholat pun nanti kan kita masuk ke Masjid Haram pertama tiba di Mekah, saya akan imami duhur asar. Jadi kita masuk Masjid Haram, saya akan imami Bapak Ibu untuk sholat bersama-sama. Setelah sholat duhur asar kita jamak dulu musafir ya, 2 rakaat asar kita langsung tawaf, sa'i dan segala macam. Kalau misalnya kita pas dapat waktu asar, kita ikut lagi asar nggak apa-apa, tapi hukumnya sudah sunnah buat kita. Kita ikut berjamaah sama imam di sana, tapi kita sudah sholat duhur asar sebelumnya ya. Nah kalau lagi tawaf, kalau semua kegiatan ditutup seperti ini kecuali tawaf. Tawaf tadi kan ada tiba itu diputar di bawah ketiak sini ya, terus ditaruh di sini ya. Ini boleh dikuat, bisa dicantol saja, atau kalau mau pakai peniti juga nggak apa-apa. Kalau saya biasanya saya cuma cantol begini saja ya. Ini sudah cukup. Tapi kalau misalnya mau dipenitiin juga nggak apa-apa ya di sini. Tapi peniti itu cuma satu ya, cuma hanya untuk nahan. Atau misalnya ada juga saya lihat beberapa jemaah dipasangin kancing sama dia. Nah kalau dipasangin kancing satu aja, jangan banyak-banyak, karena ulama sudah berikan fatwa kalau kancingnya banyak itu jadi kayak baju, nanti itu jadi kayak kesannya dia kayak terjahit, jadi jangan cuma satu saja. Tapi ini sudah cukup ya. Ini selama kita tawaf 7 kali. Kalau mau sholat di belakang makam Ibrahim dibuka lagi, dia harus dipakai lagi, coba kembali ya. Ini diputar ke belakang sini, kita pakai sholat ya. Kita ada cara pakai ini. Dalam praktiknya, tata cara memakai kain ihram berbeda antara laki-laki maupun perempuan. Perbedaan tersebut terletak pada aurat yang harus ditutup. Saat berihram juga terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hal yang perlu diperhatikan bagi semua jemaah umrah adalah niat dengan ihram. Itu kalau disatukan, niatnya nanti melalui miqat, tempat niat yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti kalau penduduk Madinah itu dari Bir Ali atau Bir Khulaifah. Kalau kita dari Indonesia menuju ke Madinah, maka lewat situ miqatnya. Kalau kita langsung dari Jeddah menuju ke Mekah, maka lewatnya Yalamlam, tepatnya perbatasan antara Yaman sama Saudi, 15 menit sebelum landing di kota Jeddah. Kemudian yang kedua adalah masuk dalam negeri juga ihram. Laki-laki menggunakan 2 lembar kain ihram yang tentu semua travel sudah membagikan itu tanpa berjahit atau disulam tepatnya. Kemudian tidak boleh pakai baju berjahit, tidak boleh pakai baju kaos, celana dalam, kaos kaki,
topi, surban, kalau laki-laki. Kalau perempuan menggunakan semuanya lengkap, kecuali wajah dan telapak tangan yang dibuka. Kalau kaos kaki pun dikenakan. Dan yang kedua adalah tawaf. Kita keliling Ka'bah dimulai dengan Hajar Aswad dan kita jadikan Ka'bah sebelah kiri kita dengan memberikan isyarat tangan Allahu Akbar, kemudian tawaf. Setiap tiba di titik Hajar Aswad berarti 1 kali putaran. Kita putarnya 7 kali. Setelah itu sholat sunnah di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah sama Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah sama Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Setelah itu menuju ke yang keempat, sa'i, ya, menuju ke Bukit Safa dan Marwah, jalan 7 kali. Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali, kemudian Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, kemudian yang terakhir Safa ke Marwah 7. Setelah itu kita lanjutkan dengan yang terakhir tahallul, yang keempat tahallul mencukur rambut. Nah, ini kalau laki-laki lebih afdol gundul seluruh kepala, dan kalaupun tidak maka bisa pindah ke yang kedua yaitu qasr. Qasr itu memangkas rambut dari seluruh penjuru kepala. Bagi perempuan boleh mengambil ruas jari, ya, ukuran ruas jari dengan menyatukan 2 sudut rambutnya kiri kanan, kemudian dipotong bagian bawahnya. Setelah itu insya Allah rangkaian umrah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhud Tour mengadakan manasik untuk para jemaahnya sebagai bekal untuk beribadah di Tanah Suci. Selama di sana pun jemaah Uhud Tour akan selalu didampingi oleh pembimbing.